Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Barubangun dengan NPM 20020700019 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang telah diperintahkan oleh dosen mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan 2 organisasi sektor publik lembaga pemerintah dan 2 organisasi sektor publik lembaga swasta. Langsung saja, untuk yang pertama, organisasi lembaga pemerintah yang saya pilih yaitu ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK adalah lembaga yang bebas dan juga mandiri. Core dari BPK tersendiri yaitu yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Yang ketiga, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Dan yang terakhir, hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Kebijakan yang mengatur tentang BPK yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan diatur oleh SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Lembaga yang selanjutnya yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Core DPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. Yang kedua, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta penimbangan keuangan pusat dan daerah. Dan yang terakhir, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Kebijakan yang mengatur tentang DPR itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan diatur oleh SAP Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Selanjutnya, organisasi lembaga swasta. Lembaga swasta yang saya pilih yang pertama yaitu Jasa Pengantar Barang JNE dan JNT. Merupakan perusahaan jasa ekspedisi populer yang beroperasi di Indonesia. JNE dan JNT seringkali dibandingkan karena selain punya penyebutan nama yang mirip, tarif pengiriman dan layanan yang ditawarkan juga tidak jauh berbeda. Core jasa pengantar barang tersebut yang pertama mengirim paket ke alamat tujuan, yang kedua memastikan paket sampai dalam kondisi aman, yang ketiga melakukan pendataan selama proses pengiriman, yang keempat menjaga data pengirim dan penerima, yang kelima melakukan transaksi COD, yang keenam menerapkan SOP perusahaan, dan yang terakhir setor data pengiriman. Kebijakan yang mengatur tentang ekspedisi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan diatur oleh PSAK Nomor 23. Organisasi lembaga swasta yang kedua yang saya pilih yaitu PT Bank Sentral Asia (TBK), merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang, bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia yaitu Jarum. Core dari PT Bank Sentral Asia (TBK) tersebut yaitu memberikan layanan kepada masyarakat baik dalam sistem pembayaran maupun sebagai perhimpunan dan penyalur dana masyarakat. Kebijakannya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan diatur oleh PSAK Nomor 30. Sekian penjelasan dari saya mengenai organisasi lembaga pemerintah dan swasta. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.